Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqal hamd wa lahu as-sana' wal majd. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya Ibnu Umar. Anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dipegang pundaknya dan beliau berkata, saat Nabi memegang pundakku, aku paham ini adalah isyarah agar aku benar-benar memperhatikan apa yang akan disabdakan oleh beliau. Lisan yang mulia Rasulullah SAW bersabda, ya Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hai anak Umar, jadilah kau di dunia seakan-akan kau orang asing atau seakan-akan kau orang musafir. Ibadallah yang Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, pada hakikatnya setiap manusia yang terlahir ke persada dunia, kita semua adalah musafir, ibadallah. Tapi perpindahan kita bukan dari kota ke kota, desa ke desa, kampung ke kampung, negara ke negara. Tapi perpindahan kita dari alam ke alam, ibadallah. Bukankah dulu kita berada di alam arwah, kemudian Allah keluarkan kita, Allah masukkan kita ke alam rahim, kemudian Allah keluarkan kita ke alam dunia, dan sebentar lagi Allah akan masukkan kita ke alam barzah, kemudian dikeluarkan oleh Allah kita ke alam akhirah. Dan tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di alam rahim, di alam arwah. Kita tidak mengetahui berapa lama kita tinggal di sana. Di alam rahim kita tinggal sekitar 9 bulan lebih, ibadallah. Di alam dunia kita tinggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman, a'mar ummati baina 60 wa 70. Usia umatku antara 60 70 tahun, ibadallah. Itu pun kalau lebih, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Usia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Sehingga usia kita antara 60 70 tahun. Jika kita genapkan anggap 60 tahun, ibadallah, ini usia sangat sebentar, teman-teman. 60 tahun sepertiganya adalah 20 tahun. Sedangkan kita satu hari satu malam kita habiskan 24 jam. 24 jam sepertiganya 8 jam, ibadallah. Sehingga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dalam hari-hari kita habiskan 8 jam untuk tidur, ibadallah, dihabiskan sampai usia kita, maka kita telah menghabiskan 20 tahun kita habiskan umur kita untuk tidur, ibadallah. Jika satu hari satu malam kita sibukkan diri kita untuk mencari dunia, ibadallah, kebendaan-kebendaan dunia, dengan waktu 8 jam, baik perkebunan, perdesaan, perkantoran, pertanian, 8 jam kita habiskan untuk dunia sampai ke usia kita 60 tahun. Tanpa kita sadari, tuan-tuan, 20 tahun telah kita habiskan umur kita untuk dunia, ibadallah. Yang tersisa 20 tahun. Lalu untuk apa 20 tahunnya, tuan-tuan? 20 tahunnya masih dipotong masafatul buluh, usia balik. Sempurnanya 15 tahun. Berarti 20 tahun dikurang 15 tahun. Yang tersisa hanya 5 tahun. 5 tahun inilah usia umat Nabi Muhammad kurang lebihnya untuk beramal, tuan-tuan. Sehingga amat sebentar, ibadallah. Dengan masa 5 tahun yahtalitu fih, yang bercampur di dalamnya khairat wal hasanat, kebaikan, keburukan, maksiat dan taat, lalai dan ingat,
bercampur aduk dalam 5 tahun, sehingga dengan usia waktu 5 tahun kita berandai-andai masuk ke surga Firdaus bersama Nabi SAW. Ini tulul amal, tuan-tuan. Ini penyakit yang mengidap di hati kita, ibarat Allah. Sehingga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia umat Nabi Muhammad amat sebentar, ibarat Allah. Sehingga dihadiahkanlah oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ar-Ramadan, bulan Ramadan, ibarat Allah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, di dalamnya dilipat gandakan pahala, banyak kebaikan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunkan ampunan Allah dicucurkan di pagi harinya, sehingga Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siang hari Allah hadiahkan ampunan bagi orang yang berpuasa. Di malam harinya Allah anugerahkan, Allah cucurkan ampunan lagi, tuan-tuan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pada malam harinya menghidupkan hari-harinya, malamnya dengan ibadah, dengan tarawih, dengan tahajud, dengan witir, dan mengaji Al-Quranul Karim, dan menangis kepada Allah, turun lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, tuan-tuan. Di malam Ramadan, di salah satu malam dari bulan Ramadan, ada satu malam yang pada malam itu dihadiahkan, disebut Lailatul Qadar, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1 tahun 12 bulan. Jika 1000 bulan, ada sekitar 83 tahun ibadah yang dinilai oleh Allah. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, langsung dia seakan-akan beribadah kepada Allah 83 tahun lebih, ibarat Allah. Hadiah dari Allah, tuan-tuan. Dilipat gandakan ampunan, rahmat, cucuran, dibentangkan habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibarat Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk ke bulan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, keluar daripada Ramadan, tapi tak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Gharima anfu rajul." Dalam riwayat lain, "Bu'dan." Celaka. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diulang 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebangetan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjumpai Ramadan, bertemu dengan Ramadan, dianugerahkan ajal, ruh tidak terpisah dari raganya, menjumpai bulan Ramadan, tapi saat hadir bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, dia tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Celaka, jauh dari Allah. Bu'dan, benar-benar jauh dari Allah, benar-benar rugi, benar-benar tekor, benar-benar kebangetan yang menjumpai Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ibarat Allah? Kebaikan sudah dicucurkan habis oleh Allah. Kenapa, ibarat Allah? Ampunan dibentangkan habis, lebih deras dari air terjun, tuan-tuan. Di siang hari Allah bentangkan ampunannya, di malam hari Allah bentangkan ampunannya. Bahkan, tuan-tuan, Allah hadiahkan 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Anugerah kesempatan seperti ini, ibarat Allah.